Misalkan kita memiliki sebuah polinomial berderajat 3, yaitu Px sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x ditambah 3. Nah, kita menuliskan ini dengan tulisan polinomial yang biasa. Jadi, kita menuliskan dari suku dengan derajat tertinggi, yaitu x pangkat 3 dengan koefisien 2. Lalu, makin turun derajatnya sampai ke konstanta, yaitu 3 di sini. Nah, kita akan coba tuliskan polinomial ini dengan penulisan yang lain. Nah, tahap pertama adalah kita tukar urutannya. Kita mulai dari konstanta sampai ke derajat ke-3. Jadi, sekarang kita punya polinomial Px yaitu 3 min 4x min 5x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, selain konstanta 3, dari min 4x sampai 2x pangkat 3 kan masing-masing memiliki faktor x. Nah, kita di sini coba mau faktorin nilai x-nya keluar. Jadi sekarang kita punya 3 ditambah x dikali min 4 min 5x ditambah 2x kuadrat. Nah, jadi di sini seakan-akan ada polinomial lain yang ada di dalam kurung sini gitu. Dengan derajat yang lebih turun 1. Kalau ini awal derajat 3 jadi derajat 2 di sini. Lalu min 4 yang awalnya dia derajat 1 dengan variabel x, sekarang dia jadi konstanta. Nah, sekarang dengan tahapan yang sama, selain min 4, kan di sini dia masih memiliki faktor x dari min 5x sampai 2x kuadrat. Nah, sekarang kita coba faktorin x-nya lagi. Jadinya kita punya 3 ditambah x dikali min 4 ditambah x dikali min 5 ditambah 2x. Nah, jadi ternyata sebuah polinomial dari 3 tadi, 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x tambah 3, ternyata bisa kita tulis ulang secara modular menjadi seperti ini. 3 ditambah x, lalu dikali dengan min 4 tambah x, yang dikalikan dengan min 5 tambah 2x gitu. Jadi seakan-akan dalam tiap kurungnya ini, kita akan memiliki sebuah polinomial dari derajat 1 atau linear. Seperti di sini kita punya min 5 tambah 2x, lalu di sini kita punya min 4 ditambah x dikali sekian. Dan yang paling luar kita punya 3 ditambah x dikali dengan sekian gitu. Nah, penulisan polinomial secara modular ini memiliki sebuah nama, yaitu aturan Horner. Nah, kalau kita menuliskan polinomial dengan cara seperti ini, ada beberapa manfaat yang akan kita bisa gunakan, terutama dalam manipulasi polinomial. Nah, salah satunya adalah ketika kita ingin mencari sebuah nilai polinomial dengan nilai x tertentu. Nah, sekarang kita coba misalkan dengan nilai x sama dengan 2. Sekarang kita coba pakai yang penulisan biasa terlebih dahulu. Berarti yang mau kita cari adalah P2. Kita akan ganti nilai x di sini dengan 2. Sehingga kita bakal punya 2 kali 2 pangkat 3 min 5 kali 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 3. Nah, 2 pangkat 3 di sini itu kan bernilai 8. Berarti kita punya di sini 2 kali 8, lalu min 5 dikali 2 kuadrat yaitu 4, dikurang 4 kali 2, 8, ditambah 3. Nah, lalu 2 kali 8 itu 16, dikurang 5 kali 4 itu 20, dikurang 8 tambah 3 itu min 5. Nah, lalu 16 kurang 20 min 4, min 4 kurang 5 min 9. Jadi, dengan cara biasa atau penulisan biasa, kita bakal dapat nilai P2 yaitu min 9. Nah, sekarang kita akan pakai penulisan dengan aturan Horner dan kita coba cek apakah dia bernilai sama. Karena dia harusnya juga bernilai sama. Kalau misalkan dia
ini sama dengan penulisan yang biasa ini. Jadi, kita akan mensubstitusi nilai X di sini, yang aturan Horner ini dengan nilai 2. Maka, P2, di sini kita bakal punya 3 ditambah 2 dikali min 4 ditambah 2 dikali min 5 tambah 2 kali 2. Nah, dengan aturan Horner ini, kita secara sistematis menyelesaikan ekspresi yang ada paling dalam terlebih dahulu. Jadi yang kurungnya paling dalam itu kita coba kerjain dulu. Nah, lalu di kurung paling dalam itu yang pertama kita selesaikan adalah perkalian ini dulu kan. 2 kali 2. Jadi kita di sini bakal punya 3 tambah 2 dikali min 4 tambah 2 dikali min 5 ditambah 2 kali 2 yaitu 4. Nah, lalu min 5 tambah 4 itu jadinya kita bakal punya min 1. Berarti di sini jadinya akan ada 2 dikali dengan min 1. Nah, kita lanjutin lagi 2 kali min 1 kita bakal dapat nilai yaitu 2. Jadi di sini ada min 4 dikurang 2 yang nilainya adalah min 6. Berarti di sini dikalikan dengan 2, 2 kali min 6. 2 kali min 6 itu jadinya adalah min 12. 3 dikurang 12 itu min 9. Nah, jadi dia sama dengan kalau kita coba kerjakan dengan penulisan polinomial yang biasa gitu. Sama-sama min 9. Nah, tapi kalau kita perhatikan kan dengan cara seperti ini, itu sebenarnya sangat kurang efisien gitu. Karena berbeda dengan penulisan biasa, kita kan bisa kerjain dia secara berbarengan. X pangkat 3 sendiri, X kuadrat sendiri, X sendiri gitu. Sehingga tidak terlalu dependen atau bergantung dengan yang lain. Berbeda dengan aturan Horner, dia harus kita mulai dari paling dalam gitu. Jadi pengerjaannya secara bersarang atau nested. Sehingga kita kalau misalkan dia akan ada banyak kurung, maka ya udah makin panjang dia gitu. Karena kita pengerjaannya secara sistematis. Nah, namun ada alternatif. Kalau kita pakai aturan Horner itu yang lebih efisien, namun dengan sistem yang sama gitu. Nah, pertama kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari polinomial ini. Kan ada 2, ada min 5, ada min 4, dan ada 3. Nah, kemudian kan tadi kita substitusi nilai X dengan 2 kan. Nah, 2 kita tulis dia di sini misalkan. Nah, pertama kan tadi kita mulai dari sini kan. Dari 2 sebagai nilai X dengan 2 dari koefisien X pangkat 3. Nah, jadi 2 yang ada di sini, yang koefisien X pangkat 3 kita coba turunin dia ke bawah sini. Jadinya 2 ada di sini. Lalu, 2 sebagai X kita kalikan dengan 2 sebagai koefisien. Maka kita bakal dapat nilai 4 kan di sini. Nah, kita tulis 4 di bawahnya min 5. Nah, min 5 dan 4 itu kan saling dijumlahkan kan di sini. Maka di sini kita jumlahkan min 5 dengan 4. Kita bakal dapat dia min 1 gitu. Yang nilainya ada di sini. Kemudian dikalikan dengan 2 lagi. 2 sebagai nilai X. Kita kalikan dengan min 1. 2 kali min 1 jadinya min 2. Taruh di bawah min 4. Min 4 tambah min 2, min 6. Lalu 2 kali min 6. Itu min 12. 3 ditambah min 12, min 9. Nah, maka kita bakal dapat nilai dari P2 yaitu min 9 gitu. Jadi, ternyata dengan sistem yang sama, namun penulisan yang berbeda, kita di sini pakai semacam table, maka ternyata dia lebih efisien gitu. Lebih efisien dan lebih hemat tempat juga. Nah, kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan penulisan secara normal, dengan cara seperti ini sebenarnya lebih mudah karena di sini hanya ada 2 tipe operasi perkalian antara nilai X dengan
hasil ini penjumlahan koefisien, lalu penjumlahan antara koefisien dengan hasil perkalian gitu. Sedangkan di penulisan secara normal kan di sini ada operasi pangkat kan. Nah, operasi pangkat ini itu ada beberapa kesulitan kalau kita bertemu dengan angka-angka yang besar, baik nilai x-nya maupun nilai pangkatnya gitu. Jadi dengan aturan Horner, selain dia lebih sistematis, dia juga lebih mudah pengerjaannya gitu karena hanya mengandalkan perkalian dan penjumlahan gitu. Nah, sekarang kita coba tes dengan nilai x yang lain. Kita coba tes dengan nilai x sama dengan min 1. Nah, nilai min 1. Kita salin dulu masing-masing koefisien dari polinomial. Ada 2, ada min 5, ada min 4, ada 3. Lalu nilai x-nya tadi itu adalah min 1. Nah, cara pertama, turunin 2 ke bawah sini. Lalu kalikan nilai x dengan 2 sini. Jadinya min 2. Kita taruh di bawah min 5. Kemudian kita jumlahkan. Min 5 tambah min 2, min 7. Min 1 kali min 7, jadinya 7. Min 4 tambah 7 yaitu 3. Lalu min 1 kali 3, jadinya min 3. 3 ditambah min 3, jadinya 0 gitu. Maka kalau kita cari P dari min 1, nilainya adalah 0 gitu. Nah, kalau kita ingat tentang teorema sisa, kalau kita punya nilai A dan PA sama dengan 0, maka X min A adalah faktor dari PX. Nah, karena tadi kita dapat bahwa P min 1 sama dengan 0, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa X plus 1 adalah faktor dari PX. Nah, sekarang kita coba cari hasil pembagian antara PX dengan X plus 1. Nah, kita coba cari dengan pembagian bersusun. Jadi kita tulis dulu polinomial di sini. Ada 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x tambah 3. Lalu pembaginya adalah tadi x plus 1. Nah, di sini kita ambil suku yang paling terdepan, yaitu 2x pangkat 3 dibagi dengan x. Maka jadinya 2x kuadrat kan. Lalu 2x kuadrat kita kalikan dengan x plus 1. Jadinya 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Lalu kita mau ngilangin atau mengeliminasi 2x pangkat 3-nya kan. Berarti di sini kita kalikan dia atau kita kurangin dia. Jadinya 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 kan tereliminasi. Lalu min 5x kuadrat ditambah dikurang 2x kuadrat jadinya min 7x kuadrat gitu. Lalu kemudian min 4x turun jadinya di sini min 4x. Nah, sama seperti sebelumnya kita bagi min 7x kuadrat dengan x. Jadi kita punya min 7x. Maka di sini min 7x kuadrat min 7x. Lalu kita kurang, maka min 7x kuadrat yang akan habis menyisakan 3x. Lalu 3-nya turun, jadinya 3x tambah 3. Lalu 3x dibagi dengan x jadinya plus 3. 3 kali x plus 1 jadinya 3x tambah 3. Maka kalau kita kurang, semuanya akan tereliminasi menyisakan 0 gitu. Jadi benar bahwa x plus 1 adalah faktor dari px dengan hasil pembagian adalah 2x kuadrat min 7x tambah 3. Nah, kalau kita coba perhatiin hasil pembagian ini 2x kuadrat min 7x tambah 3, koefisien-koefisiennya itu sama dengan yang ada di sini.
ada 2, ada min 7, dan ada 3. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di sini muncul koefisien-koefisien yang sama dengan koefisien hasil pembagian antara PX dengan X plus 1 gitu. Dan apakah bisa kita generalisasi bahwa kalau misalkan ini hasilnya adalah 0, maka yang ada di sini adalah koefisien hasil pembagian antara PX dengan X min A gitu. Nah, sekarang kita coba runtutin dari awal. Kan di awal sini kita ambil 2. Lalu 2 kita kalikan dengan min 1. Nah, sebenarnya itu adalah hasil ini, 2 yang ada di sini. Lalu kita kalikan dengan plus 1 yang ada di sini. Nah, tapi kan 2 kali 1 kan, sedangkan di sini 2 min 1. Nah, di sini makanya kita pakai pengurangan di sini. Gitu. Sedangkan di sini dia pakai penjumlahan. Karena di sini nilai A di sini itu terbalik dengan nilai A yang ada di sini gitu. Kalau sebagai faktor kan dia X min A. Sedangkan sebagai nilai yang disubstitusi ke dalam polinomial dia jadinya A saja gitu. Jadi di sini min A, di sini A. Maka otomatis ini akan bertukar, di sini plus, di sini min gitu. Nah, maka di sini jadi di sini dia dapat nilai 2 kan, karena dia harus sama dengan 2 yang ada sebagai koefisien X pangkat 3. Nah, kemudian kan dia dikali dengan min 1 kan. Nah, dia ada di sini. 2 kali min 1 ada di sini. Nah, kemudian kan di sini min kan, maka di sini kita kurang dengan dikalikan dengan min gitu. Jadinya min 5 dikurang 2 kan jadinya min 7 kan. Min 7 ada di sini. Makanya kita dapat min 7x karena kita bagi min 7x kuadrat dengan x gitu. Jadi kita tanding dulu min 5 tambah min 2. Min 5 tambah min 2 itu sebenarnya dari sini. Min 5 dikurang 2 gitu. Maka dapat min 7. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kan tadi kita min 7 kali min 1. Jadinya di sini kita punya min 7 kan. Yang kalau kita kalikan dengan min 1 jadinya plus 7 ada di sini. Maka kalau kita operasikan sini, min 4 dikurang min 7 jadinya min 4 tambah 7. Dapat nilai 3 gitu. 3x dibagi x jadinya 3 kan di sini. Nah, lalu kalau dilanjutkan kita bakal dapat 3 dikurang 3 di sini. Yang sama dengan yang ada di sini. Gitu. Yang dapat kita hasil adalah 0. Nah, jadi kalau kita pengen cari sebuah hasil pembagian antara PX dengan X min A, kita nggak perlu repot-repot pakai pembagian secara bersusun ini yang terlalu ribet penulisannya gitu dan terlalu banyak makan tempat. Nah, sehingga kita bisa pakai aturan Horner ini aja untuk dapetin berapa sih hasil pembagian dari PX dengan X min A gitu. Jadi, selain kita dapatkan polinomial hasil pembagian di sini sebagai koefisien, kita juga bakal dapat nilai PA-nya gitu. Yang juga dia adalah sisa pembagian kan antara PX dengan X min A gitu. Jadi aturan Horner ini dalam polinomial itu banyak fungsinya. Tadi sebagai untuk mendapatkan PA yang juga sebagai nilai dari sisa pembagian polinomial PX dengan X min A, juga dia memberikan hasil pembagian PX dengan X min A gitu.